kan juga para pengelola keuangan Satker sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan APBN kita ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara BIMTEK refreshment pengisian caput baik itu proyeksi dan realisasinya nanti serta sosialisasi PKIPA ya Bapak Ibu. Baik, sebelum acara kita mulai agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Doa silakan di ini kan masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, segera kita simak bersama-sama sambutan dari Kepala KPPN Bekasi, Bapak Haris Budi Susila. Kepada Bapak Haris Budi Susila, kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Ibu pimpinan Satuan Kerja, Mitra Kerja KPPN Bekasi, dan seluruh pejabat pengelola keuangan yang saya banggakan. Kalau boleh izin supaya kita bisa agak saling kenal walaupun secara online ya Bu ya. Mohon berkenan untuk bisa buka apa namanya videonya supaya kita kenal. Atau di jalan ketemu gitu ya. Oh ini Pak Haris gitu ya. Sekalian. Yang pertama dan utama tentunya mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena bagi hari ini kita berikan waktu, umur, usia, kesempatan, kesehatan gitu ya. Dan terima kasih sekali Bapak Ibu pimpinan dan seluruh pengelola keuangan mitra kerja KPPN Bekasi atas waktunya. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, ini udah bulan April, bulan 1, tapi karena masih dalam suasana Idul Fitri ya, Bapak sekalian, perkenankan saya atas nama seluruh pegawai KPPN Bekasi mengucapkan Selamat Idul Fitri 14 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Allah terima semua ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin. Allah maafkan dosa-dosa kita, dan yang utama lagi, Allah berikan kekuatan, keistiqomahan kita untuk meneruskan seluruh kebaikan-kebaikan yang kemarin sudah kita latih selama 30 hari. Terus kalian yang dihormatin, sebelum nanti tim ya dari KPPN Bekasi menyampaikan materinya, ini refreshment ya Mbak Wiwi ya. Refreshment itu artinya ini Bapak Ibu udah pakar sebetulnya, cuma diingatkan saja refresh ya supaya segar gitu ya. Refreshment diingatkan kembali terkait dengan hal-hal yang mestinya kita laksanakan. Yang pertama sekalian, eh, seiring dengan kondisi sekarang, makasih kemarin kondisi di bulan 1, untuk IKPA kita diberikan relaksasi ya Bapak sekalian ya, 100 semuanya. Jadi kita start Bapak Ibu semuanya, mohon mulai April ini sudah kembali on track. Ya, mudah-mudahan nggak ada kebijakan lain dari kantor pusat masing-masing terkait dengan tindak lanjut dari efisiensi. Yang kedua, sekalian juga mohon kita cermati juga kondisi global, Bapak Ibu khususnya yang ada kontrak-kontrak yang mungkin pengadaannya menggunakan impor, mungkin di Poltekkes gitu ya, atau di BPS apa yang pertanian yang intinya ada pengadaan-pengadaan yang dia menggunakan kurs dolar atau kurs mata uang asing. Yang mohon dilihat antisipasi mitigasi ya, karena pergerakan nilai tukar sudah cukup luar biasa, sudah di atas 17.000 ya, yang sampai nanti kontraknya ternyata tidak bisa terbayar ya. Kemudian juga Bapak sekalian, nanti Mas Daru, Mbak Wiwi, Mas Daru akan mengingatkan kita kembali tentang caput ya, capaian output, dan juga pernyataan komitmen integritas masa anggaran. Saya ingatkan kembali Bapak sekalian, kalau ada Bapak Ibu KPA yang mohon perkenan, nanti Bapak Ibu adalah pimpinan tertinggi dari Satker yang mengorkestra ya, yang didelegasikan ke PPK. Jadi Bapak Ibu PPK mohon dibaca kembali tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan PPK ya. Jadi yang sudah diamanahkan itu ada tugasnya apa, fungsinya apa, kewenangan apa, dan tanggung jawabnya. Jadi Bapak PPK adalah orang yang dipercaya oleh kementerian lembaga untuk
memimpin, mengorkestra dari seluruh pelaksanaan anggaran di situ ya. Dari perencanaan, dari RKKL, kemudian dari pembuatan komitmen, ya. Bahkan pengisian caput pun ini domainnya PPK sebetulnya, ya. Sehingga nanti mohon izin dibuka kembali. Kemudian yang lebih utama saya tekankan sekalian bahwa bagusnya Satker kalau dia kompak antara seluruh pejabat pengelola kendaraannya, ya, PPK, PSPM, pejabat pengadaan, dan di bawah koordinasi dari KPA. Insya Allah kalau itu jalan, ya akan jalan dengan baik, ya. Kemudian Mas sekalian, isu yang terkini yang nanti akan sampaikan adalah terkait digitalisasi pembayaran, Mas sekalian. Mohon izin ya. Ini mohon nanti dicek kembali Bapak Ibu PPK dan pejabat pengadaan, satker-satker mitra kami yang sudah ditetapkan proporsi untuk KKP-nya, ya. Dari UP yang ada berapa proporsi KKP-nya. Kemudian mohon koordinasinya, ya, satker-satker yang sampai detik ini belum terbit kartunya, gitu ya, kartu KKP-nya, ataupun ada pergantian pejabat perbendaharaan yang ke KKP. Mohon disampaikan ke kami, ya. Kita akan tindak lanjuti dengan ngundang Bapak Ibu dengan bank, ya. Kita pastikan. Kalau bank yang selama ini agak sulit, ya ganti bank aja. Kami di KPPN ganti bank. Pindah karena sulit sekali bank yang kemarin untuk dikoordinasikan, diminta cepat pergantian kartu susah. Saya ganti bank. Saya mintakan ke Mas Daru, kita tukar bank aja, ya, dan lebih cepat gitu ya prosesnya. Itu aja Mas sekalian. Jadi mohon diinformasikan jangan sampai ada satker yang sudah ditetapkan proporsi KKP sampai detik ini kartunya pun nggak ada. Gimana mau transaksi gitu ya? Jadi yang kedua terkait dengan cash management sistemnya Bapak sekalian. Mohon perkenan Bapak Ibu Bendahara yang hadir mungkin melalui PPK juga ditekankan bahwa dalam rangka mitigasi risiko keuangan keuangan gitu ya. Maka eh, juga seiring dengan kebijakan pemerintah untuk digitalisasi pembayaran, mohon transaksi-transaksi kita utamakan secara apa namanya cashless ya. Pembayaran honor, pembayaran-pembayaran menggunakan CMS lebih mudah dan lebih aman serta tercatat gitu ya, tercatat pasti terlacak gitu ya. Kami di KPPN selaku Satker sudah interapkan itu dan sangat-sangat membantu ya. Misalnya transfer pembayaran SPPD, honor dan sebagainya dan semuanya mudah ya. CMS. Yang ketiga, saya pesan kepada sekalian khusus PPK dalam pengadaan mohon supportnya untuk transaksi di JP Bapak sekalian. Ya, di JP ini eh, mohon dukungannya ya kalau pengadaan-pengadaan yang selama ini mungkin secara apa ya manual gitu ya. Nah, mohon menggunakan DJP. Ya, ini produk dari Kementerian Keuangan dan kita semuanya supportnya untuk memperlancar akselerasi digitalisasi pembayaran. Nanti Mas Haryo dan Mas Daru akan banyak menyampaikan tentang hal ini. Ya, di lain selain Caput dan PKIPA. Mungkin itu Pak sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama selama ini. Satu lagi Bapak sekalian izin Bapak PPK, kalau ada perubahan rekening, kalau ada perubahan misalnya BPG ataupun RPL ataupun rekening penerima, mohon dikomunikasikan dengan kami, ya sehingga tidak terjadi retur. Ya, mohon izin Bapak sekalian. Jadi retur itu menjadi raport dari kami, Kepala KPPN langsung, dan Pak Kanwil. Sehingga itu akan menjadi sorotan yang cukup prioritas gitu ya. Jadi mohon nanti prioritasnya dipastikan, ya kalau ada perubahan rekening, kemudian dipastikan sebelum SPP di diproses gitu ya, pastikan bahwa data suppliernya benar, gitu ya, data suppliernya benar. Dan tidak akan terjadi retur. Sayang kalau udah capek-capek diproses, uangnya ketolak sama pihak perbankannya. Ya, akhirnya sasaran tujuan kita tidak tercapai. Penyampaian tepat waktu, tepat jumlah, tepat penerimanya. Terakhir, Bapak sekalian, mohon ini kami di KPN Bekasi sudah ada 3 CSO ya. Silakan Bapak Ibu, ada kendala, kesulitan, ya langsung dikomunikasikan kepada kami baik melalui apa namanya telepon, WA, ada grupnya, atau kalau terkait dengan aplikasi, monggo silakan ke KPPN. Intinya kalau ada masalah jangan diam, kemudian langsung komunikasikan ke kami. Gitu ya, Bapak sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekali lagi terima kasih banyak Bapak sekalian sudah sangat-sangat luar biasa koordinasi kita dan kita lanjutkan Bapak sekalian, kita teruskan dan komitmen kita semuanya untuk bisa membantu Bapak sekalian
melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Silaturahim dan koordinasi tetap kita jaga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris yang sudah membuka acara BIMTEK pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu yang belum on cam agar melakukan on kamera ya Bapak Ibu. Mas Daru minta tolong dibantu untuk difotokan. Silakan Mas Daru. Yuk Bapak Ibu, kita berfoto bersama. Kita nyalakan kamera dan tunjukkan senyum terbaik kita. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini yang terakhir. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, terima kasih Mas Daru. Baik Pak Haris, kami berharap Bapak masih bisa membersamai pelaksanaan BIMTEK sampai dengan selesai. Namun jika ada beberapa agenda yang Bapak harus ikuti, maka disilakan jika Bapak akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Terima kasih Pak Haris sudah hadir Oh, bersama masih dengan salah. Ya udah. kita. Ya, makasih Mbak Wi. Saya ikut aja nanti Baik, sambil eh, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan langsung ya Bapak Ibu ke sosialisasi terkait dengan PKIPA ya, Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran. Jadi ini memang sebelumnya ada beberapa yang KL ya yang dilakukan piloting. Yang pertama mungkin tahap pertama dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian tanggal 10 April kemarin dilanjutkan ke 7 KL ya, termasuk seluruh KL, seluruh satker di Kementerian Keuangan ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan pernyataan integritas yang diterapkan pada aplikasi Sakti. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Mas Daru ya, PTPN, JFPTPN kita. Pada Mas Daru, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama ya mungkin saya juga eh, ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin, khususnya saya pribadi kalau umpama selama kemarin masih banyak atau sering kali membuat Bapak Ibu kurang nyaman dengan ucapan atau tulisan saya, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja mungkin kita agenda kita cukup padat ya pada pagi hari ini. Kita memasuki tema yang pertama yaitu mengenai materi PKIPA, Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan surat, mohon izin sudah tayang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk
PK IPA ini nanti mohon dukungan. Ini teman-teman sakti admin gitu ya. Jadi nanti mohon bantuannya untuk mengkoordinasikan dengan para pejabat pengelola keuangan, yaitu KPA, Bendahara, PPK, dan PPSPM, untuk melakukan penandatanganan pernyataan komitmen integritas pelaksanaan anggaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikatakan bahwasannya ada beberapa tahapan implementasi PK IPA ini, yaitu berdasarkan pelaksanaan implementasi TTE yang dulu dilakukan. Jadi timelinenya sesuai dengan batch-batch yang waktu itu ada gitu ya. Nah, sejalan dengan itu, ini untuk tahap 3. Jadi tahap 2 kemarin sudah dilaksanakan untuk piloting, tapi karena di KPPN Bekasi lingkupnya tidak terlalu banyak satker, artinya hanya Kementerian Keuangan, sehingga kami juga langsung mengkoordinasikan. Nah, untuk tahapan-tahapan di periode berikutnya, untuk tahap 3, ini nanti suratnya nanti akan kami bagikan juga. Ini surat dari kantor pusat kami kepada Biro KL-nya Bapak Ibu sekalian. Ini KL-KL-nya adalah sebagai berikut, mungkin yang ada di sini, yaitu BPS, kemudian Kejaksaan, yang tahap 3 ya. Yang ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 April kalau nggak salah besok kayaknya. Jadi perlu dijadikan atensi ya Bapak Ibu. Satker BPS, Kejaksaan, kemudian ATR, Komdiki, kemudian ada KPU juga ada tadi kayaknya. Iya. Dan beberapa KL. Pokoknya kalau besok itu muncul notifikasi berarti Bapak Ibu adalah Satker eh, yang sudah ditetapkan. Dan ini waktunya tidak panjang. Dalam artian tidak panjang itu antara tahap 2, tahap ke tahap 3, dan tahap 3 ke tahap 4. Ini waktunya tidak panjang. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian nanti mungkin paling lambat itu sebentar saya carikan infonya dulu ya. Jadi tahap 3 itu tanggal 16 April besok. Tahap 4 itu tanggal 22 Mei. Tahap 5 itu bulan Juni, dan tahap 6 itu bulan Juli. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti pedoman ini, dan juga para teman-teman admin Satker nanti bisa membantu untuk mengkondisikan terkait keberadaan level pejabat perbendaharaan. Oke, kita kembali. Jadi berdasarkan PMK 158 dan juga perubahannya tentang Sakti, nah di situ disebutkan salah satunya adalah penyelenggaraan kewenangan pengguna modul Sakti menerapkan pernyataan komitmen integritas pelaksanaan anggaran. Nah, PKIPA ini terdiri dari 4 item, yaitu ketika awal, ataupun awal itu berarti ketika awal implementasi besok, dan juga periodik. Periodik ini jika sudah melewati periode tertentu, karena ini istilahnya usia penandatangan ini 6 bulan per semester gitu ya. Kemudian yang berikutnya PKIPA perubahan, ini jika ada perubahan pejabat, dan juga ini PKIPA saksi atau yang sudah berjalan. Untuk yang awal periodik dan perubahan, ini merupakan dokumen yang ditandatangani masing-masing pejabat perbendaharaan dan diketahui oleh KPA. Jadi nanti teknisnya adalah menandatangani secara elektronik gitu ya.
menandatangani secara elektronik untuk bendahara, PPK, PPSPM, dan diketahui oleh KPA. Nah, diketahui oleh KPA ini artinya berarti KPA juga menandatangani dokumen PKIPA untuk masing-masing pejabat secara elektronik juga atau melalui TTE juga. Nah, untuk isian PKIPA kurang lebih seperti ini. Jadi salah satunya saya bacakan ya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semester satu pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menerapkan mekanisme check and balance melalui pemisahan kewenangan antar pejabat perbendaharaan guna pelaksanaan pengujian secara material dan administratif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum telah disahkan dan akan dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan. Penggunaan sistem teknologi melalui aplikasi dan mendukung yang disediakan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing pemegang kewenangan. Dan selanjutnya, termasuk di dalamnya penggunaan OTP, akses user sakti, serta mekanisme penggantian user. Nah, ini nanti ditandatangani dan diproses setuju menggunakan TTE seperti halnya setuju SPM ataupun setuju eh, SPP. Ini untuk para PPK dan PPSPM mestinya tidak asing ya dengan istilah TTE ini. Dan juga bendahara paling nanti yang KPA kalau KPA-nya jarang-jarang TTE ya nanti beliau akan melakukan proses TTE ini. Alur prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi nanti admin Satker akan melakukan perekaman pejabat perbendaharaan yang itu sudah dilakukan ya. Tapi biasanya admin Satker ada juga yang tidak menghapus pejabat-pejabat yang sudah pindah. Ya. Jadi kalau pejabat yang sudah pindah itu tidak dihapus, menyebabkan kewajiban apa namanya si pejabat tersebut, pejabat yang lama tersebut untuk tetap menandatangani PKIPA. Jadi solusinya adalah nanti harus dilakukan penghapusan pejabat-pejabat yang memang sudah tidak aktif ataupun sudah diganti. Ya. Jadi kalau pejabat perbendaharaannya itu sudah ganti ya silakan dilakukan pemutakhiran dengan hanya merekam pejabat yang aktif saja. Adapun yang tidak aktif ya tidak direkam. Kemudian yang berikutnya setelah pejabat perbendaharaan direkam di untuk masing-masing pejabat perbendaharaan PPK BPSPM Bendahara ini melakukan login aplikasi Sakti kemudian melihat di tayangan PKIPA-nya kemudian nanti kalau yang bersangkutan itu belum menandatangani PKIPA maka akan ada log atau penguncian transaksi di Sakti sesuai dengan kewenangannya. Artinya kalau PPK belum menandatangani ya artinya berarti SPP nggak akan bisa dilanjut. Atau PPSPM sudah belum menandatangani, tapi PPK-nya sudah ya berarti SPM-nya nggak akan bisa lanjut. Jadi akan ada penguncian transaksi di masing-masing kewenangannya itu. Jadi nanti tanda tangan, setelah tanda tangan diketahui KPA juga tanda tangan. Nah setelah itu nanti baru bisa mengakses Sakti dengan normal. Oke, ketentuan proses bisnisnya adalah eh, PKIPA itu wajib ditandatangani oleh seluruh pejabat perbendaharaan untuk periode semesteran dan juga masing-masing pejabat perbendaharaan yang belum menandatangani PKIPA tidak dapat melakukan transaksi dan juga akan ada penguncian transaksi sesuai dengan kewenangan yang tadi saya katakan dan juga prosesnya itu tadi pejabat perbendaharaan yang dulu tanda tangan baru dilanjutkan nanti di KPA. PKIPA yang belum ditandatangani KPA masih dapat dilakukan penghapusan dan sebaliknya PKIPA yang telah ditandatangani otomatis tersimpan. Nah, ini pejabat perbendaharaannya harus merekam atau melakukan cleansing data terlebih dahulu oleh admin Satker.
peran user sakti yang terlibat. Nah, ini jadi admin. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian para admin kami undang? Ya juga nih PPK Bendahara. eh, kita juga undang juga. Nih, salah satunya nanti bisa. Kalau admin satkernya kan hanya memfasilitasi ya. Tapi kalau PPK nanti kan yang sebagai eksekutornya nanti bisa juga membantu PPS apa bendahara ataupun KPA yang kesulitan untuk melakukan penandatanganan. Yang jelas tanda tangan elektroniknya harus aktif ataupun harus dalam masa yang berlaku. Nah, ini untuk di manual di aplikasinya, ini menunya di admin, pernyataan komitmen. Kemudian nanti ini bisa dilihat lagi, ini untuk pejabat-pejabat yang seharusnya dihapus ataupun bisa dihapus gitu ya. Ataupun orang-orang yang tidak sesuai, nanti disesuaikan. Misalkan ini PPK-nya 2 ya, harusnya cuma satu gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan penghapusan. Kemudian nanti di sini juga apa namanya bisa dicocokkan juga di referensi pejabat kebendaharaan. Kita cocokkan di sini supaya nanti match gitu ya. Jadi tahapannya sebelum apa masuk di menu Pekipa ini adalah masuk ke pejabat perbendaharaan dulu, kemudian nanti kita adjust dulu mana yang sudah tidak ada, baru kemudian nanti kita hapus juga di sini. Nah, untuk menambahkannya nanti eh, rasanya tidak ada pejabat-pejabat yang baru ya yang didaftarkan ke KPPN sepanjang pengetahuan kami. Ini nanti untuk pejabat untuk penghapusan justru yang banyak adalah nanti penghapusan. Kalau Bapak Ibu sekalian pejabatnya kemarin belum dihapus. Referensi pejabatnya ini penghapusan juga dihapus di sini, kemudian juga dihapus di sini. Karena kalau ini tidak dihapus, maka orang ini artinya berkewajiban untuk melakukan penandatanganan. Sementara orangnya sudah nggak ada gitu ya. Jadi ini nanti dihapus saja. Nah, ini apabila belum melakukan penghapusan, maka akan tergenerate ulang. Apabila melakukan hapus, maka TTE akan terreset dan perlu melakukan TTE pejabat ulang. Nah, untuk pejabat perbendaharaan atau yang akan melakukan penandatanganan, dia hanya akan muncul di sini namanya dia sendiri. Nah, ini nanti tinggal dilihat. Nah, ini tayangannya seperti ini, surat pernyataan nanti bisa dibaca. Nah, kemudian nanti kita tinggal klik sign dokumen. Jadi, kalau verifikasi dokumen itu untuk mengecek apakah dokumen itu sudah di TTE atau belum. Jadi nanti kita bisa sign dokumen. Nah, kemudian nanti akan muncul jendela proses persetujuan dan kita input pas prasenya yang nanti akan muncul QR seperti ini. Nah, adapun QR ini meskipun muncul di kedua belah pihak, tapi kalau dua-duanya belum menandatangan, artinya tetap yang diakui hanya satu penandatangan. Misalkan PPK udah menandatangan, kok ini di KPA sudah muncul ya? Memang kalau dari sistem seperti itu. Tapi secara digital itu belum diakui karena belum ada penandatangan. Di sini bisa diklik verifikasi dokumen, maka hanya ada satu penandatangan. Maka dari itu harus kedua belah pihak, yaitu si pejabat perbendaharaan dan juga KPH-nya. Nah, di sini nanti akan termonitoring si pejabatnya sudah, KPH-nya belum. Dan juga nanti kalau sudah, nanti akan dapat notifikasi SMS. Nah, ini adalah jendela atau pop-up pemblokiran transaksi atau locking transaksi ketika belum melakukan penandatanganan. Ya, jadi masing-masing ada kewenangannya. Siapa yang diblok dan pada tahap apa? Nah, untuk KPA nanti tinggal jika semua sudah nanti bisa menandatangani ini. Nah, nanti sudah kalau sudah ditandatangani,
dia akan statusnya dua-duanya sudah TTE. Dan yang terakhir, sekali lagi kami tegaskan, Bapak Ibu sekalian, yang tadi ingat, user dan password Sakti menjadi tanggung jawab pribadi. Ya, jadi mohon untuk tidak disalahgunakan. Oke, untuk jenis selanjutnya nanti bisa dicek juga di Sakti Admin ataupun nanti akan kita upload juga materi ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Eh, Mudah-mudahan gak ada pertanyaan ya. Yang penting kalau kapannya, nah itu nanti suratnya akan kami share juga ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Mas Daru. Baik Bapak Ibu, kok nggak ada? Baik Bapak Ibu, nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh di chat aja dulu di chat room. Nanti akan kita bahas sekalian ya di akhir BIMTEK. Nanti akan ada sesi diskusi. Baik, terima kasih Mas Daru. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya terkait dengan pengisian proyeksi dan realisasi capaian output yang akan disampaikan oleh Mas Haryo, JF PTPN KPPN Bekasi. Silakan Mas Haryo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya harap suara saya jelas ya. Jelas nggak Bu? Jelas Pak Haryo. Oke, terima kasih Pak. Nanti mungkin kalau misalkan di ketika penyampaian materi suara saya kurang jelas, mungkin bisa disampaikan langsung melalui kolom chat ya Bapak Ibu, supaya kita bisa terinfo misalkan ada kendala teknis di hardware-nya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan eh, pengisian proyeksi atau target dan pengisian realisasi capaian output tahun 2025. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Haris di awal ketika pembukaan, sebenarnya untuk pengisian proyeksi dan realisasi capaian output ini memang bukan hal baru ya, khususnya di lingkup satuan kerja yang sudah menggunakan aplikasi Sakti dari 2022. Namun untuk ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu kita sampaikan kembali, khususnya terkait dengan validasi RO yang tidak terkonfirmasi atau memiliki indikasi data yang tidak valid. Secara umum, Bapak Ibu terkait dengan capaian output ini merupakan eh, output, ketercapaian output dan outcome belanja pemerintah. Jadi untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja atau bahkan KL ini sudah sesuai dengan output dan outcome yang sudah disusun di RPJP. Untuk landasan regulasi sendiri belum ada perubahan ya, karena kita masih mengacu ke PMK 62 tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan anggaran yang sudah diganti menjadi PMK 107 2024. Lalu untuk capaian output sendiri juga sudah dicantumkan ya di per 5 Perbendaharaan tahun 2024 terkait petunjuk teknis penilaian IPA, yang mana capaian output ini merupakan komponen terbesar uh, dari bobot IPA untuk kewenangan pengisian pelaporan data target dan realisasi output ini memang merupakan tugas dan kewenangan PPK. Dalam hal ini masing-masing satker yang dibantu oleh operator PPK atau staf PPK di masing-masing satuan kerja.
Lalu untuk substansi kebenaran perhitungan dan pelaporan data capaian output juga sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PPK. Jadi ini merupakan diperlukan adanya komunikasi ya secara berkala dan secara intens untuk memastikan bahwa capaian output yang dikirim atau yang sudah dilakukan pengisian di aplikasi Sakti ini sudah sesuai. Karena capaian output sendiri ini nanti akan em, masuk datanya secara otomasi ke aplikasi aplikasi evaluasi pelaksanaan anggaran ya, baik yang di Sakti dan yang di aplikasi dari Bappenas. Lalu untuk kerangka konseptual proyeksi target output ini sebenarnya merupakan proyek penyempurnaan mekanisme penilaian kinerja capaian output untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan atas capaian output ini sudah eh, sesuai dengan fairness treatment. Sehingga untuk target capaian output ini dilakukan pengisian secara bulanan dari Januari sampai dengan Desember ya, masih sama dengan tahun lalu. Dan update-nya juga ini bisa dilakukan secara triwulanan. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan update di awal triwulan atau ketika Bapak Ibu sudah melakukan revisi, baik itu revisi pusat yang di DJA maupun yang di Kanwil. Untuk proses bisnis, pertama terkait dengan yang pengisian proyeksi target output ini juga masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dilakukan oleh user operator komitmen pada aplikasi Sakti yang dilakukan pengisian pada menu target kinerja Satker. Namun untuk teknisnya nanti terkait dengan klasifikasi RO yang eh, mungkin perlu sedikit diperhatikan atau jenis-jenis RO mana saja yang mungkin kalau kita lihat dari tahun lalu ini banyak yang tidak valid pengisiannya. Untuk batas waktu pengisian proyeksi target output ini untuk yang triwulan 1 dan triwulan 2 batas waktunya adalah sampai dengan 30 April 2025 ya Bapak Ibu. Namun untuk menghindari adanya gangguan pada aplikasi, kami mohon dan kami harap bahwa pengisian proyeksi ini bisa dilakukan pada kesempatan pertama atau bisa dilakukan sebelum tanggal 20 April untuk memastikan bahwa pengisian target ini sudah dilakukan secara sesuai dan dilakukan dan diisi dengan ideal gitu. Artinya karena ada beberapa kembali lagi karena ada beberapa RO yang memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan RO lain seperti yang RO Dukman lalu RO penanganan perkara di beberapa satker misalkan ya. Untuk pengisian realisasi capaian output sendiri eh, dari mulai untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu batas waktunya juga sama ya Bapak Ibu yaitu 30 April. Jadi untuk pengisiannya teknisnya Bapak Ibu melakukan pengisian target dulu dari Januari sampai Desember untuk semua RO yang dimiliki di masing-masing satker. Nanti setelah dilakukan pengisian proyeksi, baru Bapak Ibu melakukan kirim dari aplikasi Sakti. Setelah itu, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengisian realisasi capaian output mulai dari bulan Januari. Ya, Januari dulu diselesaikan, kirim, kirim dari aplikasi Sakti, baru dilanjutkan ke bulan selanjutnya Februari sampai Maret. Jadi dilakukan secara berjenjang ya Bapak Ibu. Jangan ngacak. Artinya Januarinya baru baru diisi tapi belum dikirim. Terus mau lanjut ke Februari itu biasanya nanti ada penolakan di aplikasinya. Jadi mohon dipastikan yang Januari dikirim dulu untuk yang realisasinya, baru habis itu diisi yang Februari atau bulan selanjutnya, seperti itu. Untuk penyampaiannya juga kami harap untuk yang realisasi capaian output ya ini kami harap bisa dilakukan jauh sebelum tanggal 30 April atau sebelum batas waktu yang ditentukan karena untuk menghindari adanya load atau gangguan pada aplikasi Sakti atau OMSPAN. Seperti itu Bapak Ibu. Namun untuk jadwal open periode
bulan April, capaian output di bulan April dan seterusnya itu akan normal kembali ya, yaitu 5 hari kerja di awal bulan. 5 hari kerja di awal bulan. Jadi nanti mungkin untuk bulan April dan seterusnya kami harap eh, pengi- pengiriman realisasi capaian output itu bisa dilakukan di tanggal 1. Jadi pengisiannya bisa dilakukan di bulan berjalan, tapi kirimnya itu baru di tanggal 1 Mei misalkan untuk yang periode bulan April seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu. Ini juga sama ya sebenarnya untuk menghindari adanya eh, indikasi data, pengisian data yang tidak valid karena ketika terdapat pengisian RO yang tidak valid, ada beberapa langkah tindak lanjut yang diperlukan, baik itu dari Satker maupun dari KPPN. Hal ini yang kami eh, coba mitigasi supaya tidak terlalu panjang gitu. Takutnya nanti ketika ada proses perbaikan di Saktinya ada gangguan atau di Omspannya bahkan ada yang gangguan. Itu yang coba kami hindari ya Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan dispensasi perekaman target dan proyeksi ini juga masih sama dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi fitur dispensasi perekaman ini merupakan fitur yang digunakan apabila Bapak Ibu sudah selesai melakukan revisi pagu yang menyebabkan perubahan output, baik itu pagu pagu nilai pagunya berubah atau terdapat RO atau target volume yang nilainya berubah, entah itu bertambah atau berkurang sehubungan dengan berbagai macam dinamika ya. Itu masih bisa digunakan menggunakan fitur dispensasi perekaman target Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan karena saat ini kita juga masih berproses ya dalam hal eh, revisi halaman 3 DIPA untuk yang triwulan 2 yang batas waktunya itu sampai 22 April. Jadi Satker yang sudah melakukan pengisian dan pengiriman capaian output, lalu nanti tiba-tiba selesai revisi itu ada pagunya berubah atau outputnya juga ada bertambah atau berkurang, maka harus dilakukan update kembali untuk pengisian target dan proyeksi capaian output seperti itu. Nanti eh, fitur dispensasinya ini akan aktif kalau misalkan Bapak Ibu terdapat revisi yang menghasilkan perubahan output. Ini mekanisme input data proyeksi target output Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya untuk RO yang berbentuk layanan. Di sini targetnya adalah 75.980 layanan. Jadi nilai target yang diisikan ini merupakan bukan nilai kumulatif. Artinya merupakan capaian pada bulan berjalan gitu. Jadi bukan bukan kumulatif ya Bapak Ibu. Otomatis jadi untuk Satker khususnya pada yang memiliki RO yang outputnya itu adalah yang satuan outputnya itu banyak ya, misalkan meter kubik atau meter persegi, misalkan outputnya itu adalah jalan atau pengadaan barang dan jasa yang berupa apa kuantiti dari pengadaan barang tersebut, maka dilakukan secara berjenjang atau sesuai realisasi bulanan. Oh ya, untuk sinkron data juga ini masih sama ya, atau artinya masih bisa digunakan sama seperti tahun lalu. Jadi untuk sinkron data, fitur sinkron data pada aplikasi Sakti ini digunakan untuk mensinkronkan data target atau proyeksi di aplikasi Sakti yang dengan data yang terdapat pada aplikasi Omspan. Ini eh, ada kemungkinan terjadi pengisian atau perubahan target, tapi Satker lupa untuk melakukan kirim dari aplikasi Sakti. Jadi misalkan saya operator udah ngisi target dari Januari sampai Desember karena ada perubahan, udah dikirim di awal, lalu karena ada revisi atau perubahan output, maka terdapat perubahan, diubahlah itu targetnya dari Januari sampai Desember. Tapi operator lupa untuk melakukan kirim ke aplikasi Omspan.
Itu fitur sinkron data ini gunanya untuk melakukan sinkronisasi atau penyamaan data antara Sakti dan Omspan, Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk pelaporan capaian output secara umum yang banyak terdapat update atau pembaruan ini terkait validasi proyeksi target sama validasi pengisian RO. Yang pertama terkait validasi dalam proyeksi target ini ada beberapa data yang bisa dibilang anomali sehingga memerlukan tindak lanjut dari Satker khususnya selaku pemegang RO masing-masing. Baik, untuk alur sistem pelaporan dan monitoring capaian output, Bapak Ibu bisa melakukan monitoring secara berjenjang pada aplikasi Omspan. Namun untuk RO yang diperhitungkan atau perhitungan pada IKPA ini berdasarkan RO yang terkonfirmasi, Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu memiliki 10 RO, sudah dikirim semua ke aplikasi Omspan dari Sakti, namun ketika di Omspan yang muncul cuma 7, berarti bisa dibilang ada 3 RO yang tidak terkonfirmasi. Entah itu salah di pengisian, entah itu salah di pemilihan referensi keterangan, dan lain sebagainya. Ini bisa macam-macam, karena itu bisa macam-macam indikasinya. Tapi yang jelas, RO yang tidak terkonfirmasi ini harus dilakukan tindak lanjut atau perbaikan pengisiannya oleh satuan kerja. Karena selain datanya ini tidak valid, dampaknya ini adalah tidak diperhitungkan pada IPA, Bapak Ibu. Ini untuk pengisian data capaian output yang mana perhitungan ini dilakukan secara self-assessment oleh VPK dan dilakukan pengisian melalui user operator komitmen ya. Lalu untuk output berupa RO yang berupa pengadaan barang dan jasa yang perikatannya dilakukan secara kontraktual beberapa termin ya, itu juga dilakukan pengisian atau progres sesuai progres termin di lapangan. Jadi untuk RO yang perikatan ini melalui barang dan jasa, pengisian targetnya jangan di 100 dibagi 12 ya Bapak Ibu. Tapi ini harus diperhatikan dari kontrak yang sudah dilakukan penandatanganan oleh PPK dan penyedia. Berapa persentase di triwulan 1 misalkan. Dan nanti baru di breakdown ke masing-masing bulan. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada bulan berjalan yang progresnya itu nol. Sebenarnya nggak apa-apa kalau progresnya itu nol. Atau targetnya itu nol. Yang penting memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kayak gitu. Termasuk untuk RO yang RO berupa pembangunan gedung dan bangunan yang mana perikatan ini ada 3 kontrak ya. Ada perencanaan, eh, konstruksi fisik, dan ada pemeliharaan. Itu juga memang harus dihitung secara eh, ideal dan harus sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh PPK. Untuk proses bisnis pelaporan realisasi kinerja juga ini masih sama ya, dilakukan pengisian dari operator komitmen di Sakti. Lalu untuk pengiriman juga dilakukan pada user operator komitmen, namun untuk monitoring itu bisa dilakukan pada user Omspan masing-masing Satker. Ini masih terkait dengan validasi dalam pelaporan capaian output ya Bapak Ibu. Kalau untuk validasi pelaporan capaian output memang lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan validasi pada target. Karena untuk yang validasi capaian output ini nantinya memiliki beberapa banyak macam RO yang mulai dari pengisiannya tidak valid atau pemilihan referensi kode keterangan yang salah seperti itu.
Ini mungkin saya coba simulasikan beberapa RO yang secara pengisian ini memiliki indikasi anomali atau data tidak valid sehingga memerlukan perbaikan pada aplikasi Sakti oleh Satker masing-masing. Uh, jadi untuk kriteria data capaian output yang anomali ini ada beberapa ya. Yang pertama ini yang paling banyak yaitu capaian kinerja terlalu tinggi. Artinya uh, PCRO atau progres capaian output ini lebih besar daripada penyerapan anggaran. Sebenarnya ini bisa jadi tidak anomali apabila memang terdapat optimalisasi di lapangan. Itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika volumenya ini tercapai, udah misalkan targetnya itu adalah 10 dokumen. Tercapai 10 dokumen, tapi di PCRO-nya atau di progresnya itu dia tidak sampai 100%, bahkan cuma 98% atau sesuai dengan penyerapan anggaran. Itu yang salah, ya. Jadi kalau misalkan untuk capaian output ini, yang dilihat adalah pencapaian output RO-nya Bapak Ibu, bukan berdasarkan persentase penyerapan anggaran. Kalau misalkan penyerapannya cuma 98%, tapi tercapai outputnya dari 10, tercapai 10 dokumen atau laporan misalkan. Berarti bisa dibilang PCRO-nya juga 100%, bukan 98% sesuai penyerapan anggarannya. Seperti itu ya. Ini yang mungkin sedikit banyak temuan kemarin di bulan Desember, Bapak Ibu. Jadi outputnya ini sudah tercapai, RO-nya sudah tercapai penuh, bahkan melebihi dari target, tapi progresnya atau PCRO-nya itu cuma 90-an% atau sesuai dengan persentase penyerapan anggaran itu yang kemarin banyak yang diperbaiki atau dikirim ulang oleh Satker di bulan Desember. Itu yang mungkin nanti eh, yang perlu dihindari atau menjadi catatan di teman-teman operator semua ya ketika melakukan pengisian PCRO Bapak Ibu. Untuk anomali pelaporan capaian output sendiri ini memang eh, secara apa ya, secara klasifikasi sudah diakomodir pada aplikasi Sakti Bapak Ibu semua untuk melakukan pemilihan referensi. Untuk referensinya sendiri ini ada sekitar 8, ya ada 8 referensi keterangan yang Bapak Ibu bisa pilih. Ini juga karakternya pun macam-macam ya. Dan apa eh, kondisinya pun bisa juga berbeda-beda antara satu RO dengan RO lain. Tapi yang jelas Bapak Ibu, untuk referensi keterangan pada capaian output yang Bapak Ibu pilih, mohon untuk dihindari referensi 99 atau lainnya. Ini yang paling bawah nih 99, karena ketika Bapak Ibu memilih referensi 99 atau lainnya, otomatis RO tersebut akan eh, terklasifikasi sebagai RO yang tidak terkonfirmasi, sehingga bisa menimbulkan data tidak valid pada monitoring KPPN. Lalu yang kedua juga tidak diperhitungkan dalam IPA. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau pengisiannya udah benar, tapi Bapak Ibu pilihnya yang referensi 99, otomatis dia jadi nggak kehitung di IPA nanti. Gitu ya. Sehingga perlu dilakukan perbaikan bagi satker yang terlanjur memilih referensi 99. Ini bisa dipilih referensi manapun selain 99 sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang tidak memadai atau kurang memadai, pilih salah satu aja yang paling mendekati Bapak Ibu sebenarnya. Nanti pilih salah satu yang paling mendekati, baru diisi keterangan penjelasan. Ini untuk yang proses konfirmasi data capaian output ya, ini dilakukan oleh KPPN. Namun juga kami eh, apa ya sedikit mengalami kesulitan Bapak Ibu khususnya untuk referensi 99 ini. Jenis lainnya tadi karena memang ini tidak bisa dilakukan konfirmasi oleh KPPN tapi harus dilakukan pengiriman ulang dari Sakti oleh Satgas.
Baik, saya lanjut ya dengan contoh pengisian data capaian output yang kurang tepat. Ini ada beberapa simulasi ya, dan ada beberapa kasus juga terkait dengan pengisian capaian output yang masih salah. Untuk yang pertama ini kasusnya adalah progres dilaporkan nol meskipun telah ada realisasi anggaran. Nah, ini cukup banyak terjadi di triwulan 1 dan triwulan 2 gitu. Sebenarnya untuk PCRO yang nilainya itu lebih rendah daripada penyerapan anggaran ini memang harus diperbaiki oleh satuan kerja ya. Makanya karena dianggap tidak tidak logis ketika terdapat realisasi anggaran tapi secara progres dia nol gitu ya. Jadi ini harus diperbaiki. Makanya nanti ketika Bapak Ibu melakukan apa pengisian capaian output, mohon untuk diperhatikan kembali progres di masing-masing bulan berjalan. Karena sekarang yang dilakukan pengisian adalah dari Januari sampai bulan Maret. Jadi mohon diperhatikan penambahan progres tiap bulan dari Januari, Februari sampai Maret. Itu berapa? Gitu. Jangan sampai realisasi anggarannya ada, tapi progresnya itu nol. Itu yang nanti mungkin akan kami hubungi ya dari KPPN untuk dilakukan perbaikan seperti itu. Lalu yang kedua ini PCRO yang dilaporkan lebih rendah dari realisasi anggaran. Ini sebenarnya memang indikasinya tidak valid ya atau perlu dikonfirmasi. Tidak terkonfirmasi tapi masih bisa dinilai wajar dibandingkan dengan yang kasus tadi di awal. Dia kan kalau yang awal tadi PCRO-nya nol tapi penyerapan anggarannya udah ada. Tapi kalau yang ini penyerapan anggarannya udah ada tapi PCRO-nya tuh di bawah dari realisasi anggarannya tapi lebih dari nol nilainya. Ini sebenarnya untuk beberapa karakter FO masih wajar, sehingga bisa kami konfirmasi manual, tapi tetap kami akan melakukan konfirmasi secara manual dari KPPN dan menghubungi PPK atau masing-masing operator, gitu ya. Jadi kami pun mohon bantuannya Bapak Ibu untuk pengisian capaian output mulai dari target sampai dengan realisasi bulanan ya dari Januari sampai Maret nanti bisa diselesaikan di minggu ini sehingga nanti di minggu depan kita tinggal clearance saja, maksudnya tinggal konfirmasi aja mana yang perlu dilakukan perbaikan. Salah satunya pengisian PCRO yang masih salah atau masih perlu dikonfirmasi manual oleh KPPN. Lalu kasus yang ketiga ini adalah PCRO 100% namun capaian fisik masih nol. Nah, ini juga kalau kita eh, secara logika sederhana nggak masuk ini karena progresnya udah 100 artinya sudah tercapai semua sudah dilakukan pelaksanaan kegiatan tapi nggak ada target yang tercapai, nggak ada volume yang tercapai ini apa ya, sehingga menyebabkan perlu dilakukan perbaikan oleh satuan kerja, entah itu perbaikan pengisian yang khususnya pada kolom RPRO atau volume bulanan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk yang PCRO sudah 100% tapi volumenya masih nol ini wajib diperbaiki nanti Bapak Ibu. Lalu untuk kasus yang keempat ini PCRO 100% namun capaian fisik tidak mencapai target atau volume DIPA. Ini kategorinya juga sebenarnya wajib diperbaiki ya. Karena untuk PCRO yang 100% tapi RPRO atau volumenya itu di bawah target, maka RO tersebut dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi 04. Ini mungkin rasionalisasinya bisa panjang ya karena kita juga kan ada beberapa dinamika di lapangan terkait khususnya terkait dengan efisiensi anggaran. Lalu untuk efisiensi sekali lagi karena kebanyakan ini yang berubah hanya pagunya, targetnya ini nggak berubah ya. Ini kami himbau Bapak Ibu untuk tetap melakukan pengisian sesuai progres di lapangan.
karena nggak menutup kemungkinan eh, pada RO1 dan RO lainnya ini dilakukan optimalisasi, artinya eh, tetap dilakukan sesuai target walaupun dengan pagu yang eh, berkurang atau yang sudah dilakukan efisiensi seperti itu. Nah, ini yang baru ya sebenarnya, entah itu baik itu di validasi target maupun yang validasi RO, yaitu PCRO untuk RO Dukman atau dukungan manajemen yang outputnya itu adalah satu layanan, itu belum dihitung secara proporsional. Artinya kalau kita bicara soal RO Dukman ya atau dukungan manajemen yang secara umum ini 92% satker di lingkup KPPN Bekasi ini memiliki RO Dukman. Bisa berupa pembayaran gaji, uang makan, lembur, termasuk pembayaran tukin, THR, dan gaji 13. Ini karena sifat dan karakteristiknya ini adalah RO yang kegiatan yang dilakukan setiap bulan rutin dengan besaran yang kurang lebih sama ya. Mungkin bedanya itu karena ada mutasi pegawai atau pegawai yang pindah. Karena nilainya sama dan dilakukan tiap bulan rutin, maka eh, pada aplikasi Sakti mewajibkan untuk target dihitung secara ideal atau secara proporsional, artinya diisi 8,33% per bulan dari Januari sampai Desember. Baru nanti dari Januari sampai September, nanti dari bulan Oktober, November, dan Desember diisi sesuai nilai proporsional sampai dengan 100%. Seperti itu. Sehingga ketika ada pengisian RO yang, progres RO yang kurang proporsional, maka itu bisa dibilang RO yang wajib dilakukan konfirmasi. Seperti itu. Tapi untuk target ya, pengisian target ini wajib 8,33% per bulan dari Januari sampai September. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kasus selanjutnya ini adalah RVRO dalam bentuk pecahan. Sebenarnya kalau untuk RVRO dalam bentuk pecahan ya, ini kembali lagi ke satuan volume pada RO tersebut. Kalau misalkan memang secara umum kita secara umum itu tidak tidak dimungkinkan capaiannya dalam bentuk pecahan ya, misalkan satuannya itu kepala keluarga, kegiatan, operasi atau orang bahkan ya, misalkan untuk bahan makanan tahanan itu ada satuannya adalah orang atau narapidana. Ini kan nggak secara kalau logika sederhana nggak bisa dilakukan pengisian dalam bentuk pecahan gitu kan. Oleh karena itu untuk beberapa RO mohon nanti diperhatikan kembali apabila memang eh, satuannya ini tidak ya satuannya itu tidak dimungkinkan untuk diisi secara desimal, maka harus diisi sesuai angka bulat ya. Tidak ada angka di belakang koma Bapak Ibu. Lalu untuk SPRO dalam bentuk pecahan pada beberapa RO tertentu ini eh, termasuknya adalah wajib diperbaiki. Artinya perlu dilakukan perbaikan pengisian pada aplikasi Sakti masing-masing Satker Bapak Ibu. Lalu dilakukan pengiriman kembali dari Sakti ke Omspan. Untuk contoh kasus selanjutnya yaitu RVRO atau volume capaiannya ini melebihi target pada DIPA. Sebenarnya ini apa ya? Memang wajar. Kadang sering kali terjadi pada beberapa RO khususnya apabila dilakukan optimalisasi. Tapi kembali lagi karena eh, kebijakan pimpinan maka RO tersebut wajib dilakukan konfirmasi. Tapi konfirmasinya ini bisa dilakukan oleh KPPN sendiri tanpa melibatkan satker atau tanpa melibatkan pengiriman ulang. Seperti itu. Nah, ini contoh yang melebihi target ya, tapi ada beberapa jenis eh, pengisian, ada beberapa indikasinya yang memang kemungkinan besar itu merupakan kesalahan. Seperti contoh di RO kedua dan ketiga, di mana targetnya ini adalah 60 orang, tapi capaian ini adalah 289
4,4 juta. Ini kemungkinan besar itu salah ya. Terus untuk yang target ke RO yang ketiga, targetnya itu 125 orang. Lalu capaian volumenya atau realisasi volumenya itu adalah 1,25 juta. Kemungkinan ini memang ada terdapat kesalahan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Tapi untuk RO yang pertama, untuk yang layanan audit misalkan, targetnya di sini kan adalah 270 dokumen, namun realisasi volumenya adalah 285. Ini masih wajar. Artinya wajar di sini eh, ditetapkan juga dalam aplikasi yaitu 3 kali lipat dari jumlah target, Bapak Ibu ya, di masing-masing RO. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Untuk kasus selanjutnya ini yang adalah realisasi volume sudah mencapai target, tapi PCRO-nya ini di bawah 100%. Atau paling banyak ini di bawah 100% karena dia ngikutin angkanya sesuai sama realisasi anggaran. Realisasi anggarannya 97, diisi juga PCRO-nya jadi 97. Padahal seharusnya kalau memang RVRO-nya atau outputnya, volumenya sudah tercapai, termas sudah tercapai di akhir bulan atau di bulan berjalan, sebaiknya untuk PCRO juga diisi 100% karena dianggap sudah selesai gitu untuk pelaksanaan kegiatannya. Ini berlaku untuk eh, RO yang memang eh, secara penyerapan itu tidak terserap semua 100%. Tapi yang dilihat di sini kembali lagi ke target target volumenya ya Bapak Ibu. Ini summary terkait dengan keterangan validasi yang perlu dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing satker, khususnya terkait dengan pengisian capaian output, mana yang wajib diperbaiki dan mana yang uh, bisa dikonfirmasi oleh KPPN. Jadi ini yang wajib konfirmasi bisa diperbaiki ini bisa kita lakukan manual oleh KPPN gitu. Tapi kalau untuk yang merah-merah nih yang di kolom action validasi yang tulisannya wajib diperbaiki berarti itu harus dilakukan perbaikan pengisian oleh satuan kerja di user sakti masing-masing. Baik, Bapak Ibu. Lalu terkait dengan proses validasi ya, tadi kan ada yang wajib diperbaiki, ada yang bisa dikonfirmasi. Nah, ini nanti tampilan di aplikasi Omspan uh, Satker ya, apabila terdapat RO yang pengisiannya terindikasi tidak valid. Nanti di keterangan validasi di sini juga muncul apa namanya keterangan penyebab tidak validnya itu seperti apa aja kayak gitu. Nanti untuk perbaikannya juga nanti Satker juga disesuaikan aja dengan kode validasi yang muncul pada aplikasi Omspan. Misalkan muncul eh, capaian output yang tidak terkonfirmasi. Ya, tindak lanjutnya dari Satker juga perlu melakukan konfirmasi dari user Omspan masing-masing. Pada kolom validasi ya, yang paling kanan ini ada konfirmasi Satker. Nah, nanti akan muncul pop-up yang perlu dilakukan pengisian oleh Satker. Nanti diisi aja keterangan atau penjelasan dari penyebab atau keterangan yang atas kondisi RO kenapa seperti itu. Itu kalau misalkan memang uh, bisa dijelaskan ya. Tapi uh, untuk RO yang tadi wajib diperbaiki itu harus dilakukan perbaikan dari Omspan, dari aplikasi Sakti gitu. Untuk konfirmasi yang diisi oleh Satker tadi itu nanti akan kami lakukan persetujuan dari user Omspan-nya KPPN juga. Bisa ditolak, bisa diterima, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami harap juga untuk pengisian keterangan penjelasan ini dilakukan diisi menggunakan rasionalisasi masing-masing, tapi dengan apa ya? Tapi nggak ngawang gitu loh ya.
Nah, ini tampilan dari monitoring validasi data capaian output pada user Sakti, user Omspan, maaf. Ini mana yang wajib diperbaiki, mana yang bisa dilakukan konfirmasi oleh Satker, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti dimungkinkan ada beberapa data tidak terkonfirmasi, misalkan ada 4 ya seperti contoh yang ada di layar. 3 di antaranya ini wajib diperbaiki, berarti yang Bapak Ibu lakukan perbaikan pengisian ya 3-nya aja, yang 3 RO itu aja. Konfirmasi Satker, untuk yang keterangannya konfirmasi Satker itu Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi di Omspan, atau bisa juga sekalian dilakukan perbaikan apabila memang secara substansi kesalahannya itu memang ada di pengisian RO-nya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu terkait dengan pengisian target proyeksi kinerja dan realisasi kinerja capaian output secara umum, kami harap Bapak Ibu melakukan perhitungan terlebih dahulu terkait dengan pengisian target bulanan dari Januari sampai Desember. Ya, karena target ini nanti, kan target ini ada target progres sama target volume, ya. Untuk target progres ini nanti akan diperhitungkan sebagai basis data dalam pengisian dalam perhitungan IPA. Capaian IPA ini kan kalau misalkan Bapak Ibu mau 100% berarti realisasinya minimal sama dengan eh, kumulatif realisasinya harus sama dengan kumulatif target yang sudah dibuat gitu. Jadi kalau misalkan kumulatif progres sampai dengan bulan berjalan itu di bawah dari targetnya, maka bisa dibilang nanti penilaian IPA-nya itu nggak maksimal atau nggak 100%. Seperti itu. Lalu itu untuk target progres. Lalu untuk volume, mohon dipastikan kembali ya Bapak Ibu, untuk pengisian volume ini eh, Bapak Ibu lakukan atau dilakukan pengisian sesuai progres di lapangan, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika progres sudah 100% atau pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai, dijalankan 100%, sudah tercapai semua, maka otomatis untuk realisasi volume juga harus diisi sesuai target atau secara kumulatifnya harus sesuai dengan target gitu. Jadi kalau misalkan progres yang sudah 100% tapi RVRO-nya itu belum sesuai target, maka itu juga akan mempengaruhi di penilaian IPA. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang kedua, yang ketiga terkait dengan eh, saya ingat kembali tadi ya terkait dengan pengisian progres. Kalau misalkan progres ini diisinya bukan berdasarkan penyerapan anggaran, tapi berdasarkan progres di lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di RO masing-masing. Seperti itu. Bisa memang untuk bulan berjalan dari Januari sampai November kita asumsikan itu diisi sesuai penyerapan anggaran berdasarkan target yang diisi juga ya. Tapi ketika sudah 100% atau ketika targetnya itu sudah tercapai, otomatis PCRO-nya atau progresnya itu sudah harus diisi 100 juga. Bukan 98% kalau mengikuti penyerapan anggaran ya kayak gitu ya Bapak Ibu. Karena ini yang banyak temuan di beberapa RO khususnya di bulan Desember kemarin targetnya sudah tercapai, sudah RVRO-nya sudah sesuai target BIPA, tapi PCRO-nya ini cuma diisi 90% seperti itu atau sama dengan eh, penyerapan anggaran. Ini yang nanti akan mempengaruhi ke nilai IPA. Selain itu juga kami menghimbau ya untuk satker agar meningkatkan koordinasi antara PPK dan pengelola kegiatan dan pihak perencanaan. Jangan sampai nanti ketika sudah ada revisi misalkan yang dilakukan oleh bagian perencanaan tapi tidak diinformasikan ke PPK atau tidak diinformasikan ke pengelola kegiatan. Ketika kayak yang kami khawatirkan ini ketika terdapat perubahan RO atau perubahan output, udah ada pagu, udah ada revisi, tapi belum dilakukan pemutakhiran pengisian capaian output di aplikasi Sakti ini juga nanti akan bermasalah di pengisian bulanannya ya Bapak Ibu. Khususnya apabila Satker memiliki perubahan
RO, baik itu berkurang targetnya atau bertambah seperti itu. Lalu untuk yang terakhir yaitu memonitor status data pada aplikasi OmSpan. Bapak Ibu bisa melakukan monitoring pada menu konfirmasi data capaian output atau bisa juga melakukan monitoring pada eh, langsung pada indikator kinerja penyerapan anggaran. Jadi kalau misalkan memang nilainya itu belum 100, nanti bisa ditinjau kembali mana pengisian yang salah. Pada dasarnya, Bapak Ibu terkait dengan pengisian capaian output karena sudah sangat apa ya, sudah menggunakan target sebagai basis data perhitungan IKPA, seharusnya nilai IKPA ini bisa 100 tiap bulan. Karena target yang di karena target yang dibuat ini dilakukan oleh Satker, lalu pelaksanaan kegiatannya juga oleh Satker. Kami harap seperti itu ya. Sehingga tapi tetap kembali lagi ketika ada perubahan target, kami harap bisa dilakukan eh, update secara berkala. Kalau untuk target kan tadi di awal triwulan ya. Itu diupdate aja nanti kalau misalkan memang ada perubahan target. Seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu terkait dengan pengisian target proyeksi dan realisasi capaian output, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pertanyaan di sesi diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Haryo. Demikian ya Bapak Ibu ya, sudah kita ikuti bersama-sama materi pertama tentang Rekipa dan kedua refreshment pengisian proyeksi dan realisasi capaian output. Kita buka sesi diskusi untuk sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Silakan dikirimkan atau mau raise hand. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk yang raise hand untuk bertanya secara langsung. Kalau tidak ada, nanti baru kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room ya, Bapak Ibu. Jadi untuk yang pengisian caput ini, berdasarkan evaluasi dari yang tahun 2024 ya, Bapak Ibu ya, ini banyak sekali satker yang mengisi seperti target dan lain-lain itu sepertinya apa ya? Mungkin belum dikoordinasikan ya antara perencanaan dengan pelaksanaan sehingga isiannya kadang-kadang ketika mengisi realisasinya aduh mati. Iya, silakan Mas Gusti. Izin Mas, Nah, apakah terdengar? kita lanjutkan ya, Mbak Wiwi lagi offline kayaknya. Habis pelajarannya. Gimana? Eh, Misalnya kita mau kirim data cabut yang Februari itu, nunggu yang Januarinya posting di span dulu atau bisa langsung kirim ya Mas? Iya, untuk caput ya. Gimana Mas Aryo? Mas Aryo. Mas Aryo. Oh ya, baik, untuk posting data ya, ini bisa dilakukan tanpa menunggu apa data terposting di Omspan. Yang penting udah tersimpan aja. Yang penting udah dikirim aja di Saktinya. Jadi untuk target kan ini dikirim dulu. Kalau target kan dia keseluruhan ya dari Januari sampai Desember tanpa tanpa ada periodisasinya. Jadi untuk target dikirim, lalu setelah itu dilakukan pengisian bulan Januari untuk realisasi capaian outputnya. Kalau udah dilakukan pengisian yang bulan Januari, yang periode Januari, kirim dari aplikasi Sakti, baru lanjut ke periode Februari dan seterusnya seperti itu. Tanpa harus menunggu data ini terposting di
aplikasi Homespan seperti itu. Yap, terima kasih Mas Aryo. Baik, sudah terjawab ya Mas Gusti ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Dodi. Ya, untuk RO layanan perkantoran di 2024 kan RVRO-nya di akhir. Kalau misalnya kita input manual, RVRO-nya di awal bagaimana? Ya, silakan. Oke, untuk tadi saya, mohon maaf, tadi saya lupa sampaikan juga ya terkait dengan RO Dukman dan RO lainnya yang sifatnya ini dilakukan rutin tiap bulan, tapi outputnya itu berupa layanan atau laporan atau dokumen. Jadi untuk Dukman misalkan, untuk Dukman ini dia target target volumenya diisi di akhir aja di Desember seperti itu. Boleh diisi di bulan berjalan kalau misalkan bisa dipastikan di bulan berjalan tersebut sudah 100% progresnya. Tapi kalau kita bicara Dukman secara umum, ini kan terkait dengan pembayaran gaji, tunjangan, termasuk uang makan, uang lembur. Oleh karena itu dilakukan eh, terdapat progres masuk data tiap bulan, lalu sehingga untuk pengisian target volumenya diisi satu di bulan Desember aja, jadi dari Januari sampai November itu diisi nol. Lalu untuk target progresnya diisi 8,3% dari Januari sampai September. Nanti untuk Oktober dan Desember sampai Desember itu dilakukan proporsional aja, ya. Karena nggak menutup kemungkinan nanti di Oktober atau di Desember karena ada pelaksanaan LLAT atau langkah-langkah akhir tahun, ada beberapa pembayaran uang makan yang uh, dirapel misalkan, atau untuk uang lembur dirapel juga seperti itu. Jadi untuk Oktober dan Desembernya dilakukan proporsional, tapi untuk Januari sampai September diisi 8,33% untuk target progres Dukman, kayak gitu ya. Atau RO lain yang karakteristiknya kurang lebih sama dengan yang Dukman tadi. Karakteristiknya kurang lebih dilakukan tiap tiap bulan itu ada progres, nilainya kurang lebih sama seperti itu. Mungkin ada udah jelas belum, Bapak? Gimana Mas Dodi? RVRO-nya di awal. Nanti kena validasi. RVRO sudah tercapai, tapi PCRO belum 100. Gimana Mas Dodi? Mana Mas Dodi nih? Apakah sudah dipahami jawabannya? Eh, sudah Bu, makasih jawabannya Pak Oke, Haryo. sip. Cuman kalau di akhir kemarin nilai kinerja perencanaan anggarannya jadi nggak maksimal ya Bu. Jadi saya harus nunggu sampai Hmm? bulan Kenapa itu, Januari Mas? tahun berikutnya. Jadi di aplikasi Monef Kemenq itu nilai kinerja perencanaan anggarannya jadi masih nol gitu Bu. Karena ada satu RO yang tidak tidak 100% capaian kinerjanya gitu. Kalau di input di akhir. Jadi saya harus nunggu sampai tahun berikutnya untuk untuk apa namanya? Untuk sampai jadi 100% untuk menilai kinerja anggarannya gitu Bu NKA-nya. Smartnya nggak, maksudnya smartnya belum update gitu ya? Ya Belum gitu. update sampai di pengisian, padahal di akhir Desember sudah diisi, RVRO-nya sudah satu sesuai target DIPA, dan PCRO-nya sudah 100%, tapi nilai di Smart DJA-nya masih nol ya. Ya, jadi seandainya kalau kita satu layanan di awal gitu, jadi layanannya kita fullkan di awal walaupun PCO-nya masih masih bertahap itu apakah boleh-boleh aja apa gimana? Jadi biar biar di smart smart Kemenkyu-nya juga bagus nilai kinerja anggarannya gitu.
Sebenarnya sih kalau harusnya sih untuk yang Smart DJA maupun Monef yang punya Bappenas itu ya kan sekarang karena semuanya tuh ngeling di Sakti ya. Jadi kan pengisian baik itu yang Monef anggaran yang punyanya Bappenas maupun yang Smart DJA-nya punya DJA itu kan semuanya memang satu pintu sekarang ya dari isian realisasi kinerja di aplikasi Sakti gitu ya. Jadi harusnya sih mereka mengikuti gitu ya. Artinya ketika di Saktinya sudah diisi secara benar gitu ya dan di Sakti juga nilainya sudah maksimal ya. Nilai maksimal kan berarti harusnya kalau di Desember itu kan seluruh RVRO tercapai ya sesuai dengan target BIPA. Nah, kalau RVRO-nya tercapai, berarti PCRO-nya sudah 100%. Kecuali memang untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak tercapai di beberapa RO, di KRO, di Satker ya. Seperti misalnya kayak BPN, ATR, itu ada beberapa, atau Kejaksaan misalnya. Tapi kemudian seperti kayak Mahkamah Agung dan lain-lain, itu sudah direlaksasi ya yang untuk perkara dan lain-lain. Tapi kalau kayak di kejaksaan yang misalnya targetnya itu eh, apa sertifikat dan lain-lain yang memang nggak tercapai secara real gitu ya, yang memang berarti kan nilai capaian outputnya tidak bisa maksimal gitu sih Mas Dodi. Jadi ya karena memang satu pintu di aplikasi Sakti pengisiannya ya eh, memang ya itu kalau misalnya ternyata dari di Bappenasnya ataupun di Smart DJA masih menunggu update ya memang begitu gitu. Artinya eh, ya, Mas, ya. Tunggu dulu. Kebutuhan untuk pengisian memang dari aplikasi Sakti. Apalagi kalau Dukman ya, layanan dukungan manajemen ini, kalau satu layanan ya, akan logikanya tercapainya di akhir gitu ya. Artinya kan memang dukungan layanan dukungan manajemen ini kan masih Bapak Ibu lakukan sampai di akhir Desember itu baru tercapai gitu ya layanannya gitu. Walaupun nanti PCRO-nya target PCRO-nya sesuai progres tadi yang dibagi berapa dibagi gitu nanti yang bulan Desembernya menyesuaikan gitu sih Mas Dogi. Ya, makasih Bu jawabannya. Selanjutnya izin bertanya dari 690 634 Pak Yanuar. Apabila terdapat KRO yang dihapus karena efisiensi dan di target kinerja masih ada KRO tersebut, bagaimana metode pengisian target tersebut? Mohon arahan. Silakan, Sario. Ya, Sario minta tolong ya dipandu. oke, siap Bu. Mungkin menambahkan jawaban dari Bu Wi di pertanyaan Pak Dodi sebelumnya ya terkait dengan FPRO sudah diisi 100% tapi progresnya berproses sesuai realisasi bulanan. Memang di bulan sebelumnya, sebelum 2024, hal ini masih dimungkinkan karena banyak terutama banyak satker yang melakukan hal pengisian seperti itu untuk melakukan untuk memperoleh hasil maksimal di nilai Smart DJA. Nah, tapi untuk 2024 khususnya di bulan Oktober dia di November kemarin itu mulai ada validasi baru. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bapak. Ada yang wajib diperbaiki, ada yang cuma butuh konfirmasi seperti itu. Jadi untuk RVRO yang sudah 100% tapi PCO-nya ini masih masih belum 100% ini butuh wajib diperbaiki jenisnya. Tapi untuk Smart DJA sendiri sebenarnya kemarin sudah di informasinya ya, informasinya sudah dilakukan pertemuan antara DJA dan DJPB terkait hal ini juga. Cuma dari segi pengisian juga sebenarnya secara secara apa ya, kalau misalkan memang dibutuhkan untuk penilaian kinerja triwulanan itu bisa diisi rasionalisasi aja.
Karena memang untuk Omspan sendiri untuk pengisian capaian output sendiri sudah tidak memungkinkan lagi seperti itu. Artinya udah nggak bisa lagi ya RPRO-nya atau volumenya diisi maksimal di awal. Itu udah nggak bisa ya Bapak Ibu. Karena memang harus dilakukan perbaikan entah itu PCRO-nya yang diperbaiki diubah jadi 100% atau RPRO-nya yang diisi atau dia dikurangi pengisiannya. Mungkin saya harap bisa bisa menjawab Bapak. Lalu Baik, Pak. saya lanjut terkait dengan pertanyaan dari BPKK ya. Apabila terdapat KRO yang dihapus karena efisiensi dan target kinerja masih ada KRO tersebut, bagaimana metode pengisian target tersebut? Jadi gini Bapak Ibu ya, terkait dengan pengisian target, proyeksi, dan realisasi capaian output, pada dasarnya yang kita lakukan pengisian ini berdasarkan eh, kondisi RO berdasarkan struktur RO yang ada di DIPA. Jadi kalau misalkan ada penghapusan KRO karena efisiensi seharusnya ya KRO itu juga udah nggak ada di DIPA. Makanya saya masih bingung ini maksudnya KRO-nya udah dihapus karena efisiensi tapi masih ada target kinerja. Seharusnya kalau KRO-nya udah dihapus udah nggak perlu lagi dilakukan pengisian. Mungkin nanti bisa ditambahkan kalau penjelasan maksud itu dihapus kayak gimana dari BPKK ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apabila terdapat optimalisasi target dan capaiannya sesuai optimalisasi, apakah target dicabut harus diubah? Seperti tahun 2025 akan sama seperti tahun 2005 harus tercapai target sesuai optimalisasi. Oh, jadi karena ada optimalisasi, jadi eh, targetnya ini capaiannya akan lebih besar daripada target ya. Capaian optimalisasi akan lebih besar daripada target volume pada DIPA. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi untuk target tetap diisi sesuai pada target yang ada di DIPA Bapak Ibu. Jadi untuk optimalisasi, tapi kalau misalkan memang di bulan berjalan selama 2025 itu terdapat langkah-langkah berupa optimalisasi yang menyebabkan capaian volume itu lebih besar daripada target, nanti diisi aja sesuai capaiannya berapa bulanannya di pengisian capaian output. Nanti mungkin efeknya akan menyebabkan Satker untuk mengharuskan mengisi kode referensi keterangan. Yang penting yang diisi itu jangan yang 99. Seperti itu. Jadi kalau ada optimalisasi nggak ada masalah. Yang penting, tapi untuk target tetap diisi sesuai target yang ada di DIPA. Nanti kalau misalkan memang ada capaiannya itu melebihi target, diisi sesuai capaian di lapangan, di realisasi bulanan. Pertanyaan selanjutnya, untuk output siswa bisa tidak bila di awal tahunnya diisi output sesuai dengan target 1 tahun? Sebabkan yang menerima manfaat seluruh siswa. Oke, jadi eh, ini kalau kita bicara klasifikasi RO sebenarnya agak panjang ya, karena karakteristiknya bisa jadi 180 derajat beda antara RO1 sama RO lain. Termasuk untuk yang eh, output siswa penerima BOS ya mungkin ya, penerima BOS atau bantuan. Mungkin nanti coba di apa ya, didefinisikan dulu aja menerima manfaat itu menerima manfaat di awal atau sampai akhir. Kalau setahu saya untuk yang penerima bantuan siswa penerima BOS itu eh, masa manfaat yang diperoleh itu selama 1 tahun, bukan ketika siswa mendapatkan dana BOS di awal. Memang setiap bulan ada secara berkala dilakukan penyaluran BOS ya. Tapi kalau kita bicara soal manfaatnya itu yang dirasakan adalah 1 tahun, sesuai dengan RPJP yang sudah ditetapkan di Bappenas. Jadi bukan ketika siswa tersebut mendapatkan bantuan di awal bulan atau di Januari aja, tapi sampai di bulan Desember atau ketika manfaat selama 1 tahun dirasakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu dari Bapak Bekasi,
terkait efisiensi anggaran ya. Oh, mungkin tadi menyangkut yang dari BPKK untuk yang anggaran terblokir jika tidak diisi, apakah tidak mempengaruhi nilai caput? Baik untuk RO yang mengalami efisiensi anggaran untuk targetnya ya, untuk target sementara diisi sesuai dengan proyeksi target aja dilakukan estimasi. Tapi kalau terkait dengan efisiensi anggaran, kami sarankan ya Bapak Ibu, targetnya dan progres itu diisi di Desember aja semuanya. Karena kan sekarang belum jelas posisinya ini nanti akan dibuka blokirnya atau enggak ya. Jadi untuk progres, untuk target progres dan target volume dari bulan Januari sampai November diisi nol. Dan di bulan Desember masing-masing untuk target progres dan target volume diisi 100% untuk target progres dan untuk target volume diisi sesuai target yang ada di DIPA. Nanti nanti ya Bapak Ibu ketika sudah ada informasi tambahan bahwa akan ada dibuka anggaran, akan dibuka blokir dan lain sebagainya, baru nanti dilakukan tindak lanjut berupa update target. Termasuk nanti untuk pengisian realisasinya juga diisi nol. Seperti itu. Untuk Januari sampai bulan Maret. Karena nanti nggak menutup kemungkinan akan ada beberapa dinamika juga ya terkait dengan proses efisiensi anggaran. Dan nggak menutup kemungkinan juga anggaran tersebut akan dibuka blokirnya mungkin di beberapa KL. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk RO yang terdampak efisiensi anggaran, pengisian targetnya dari Januari sampai November diisi nol, di Desembernya diisi 100%. Lalu untuk target volume dari Januari sampai sampai November juga diisi nol dan di bulan Desember diisi sesuai target DIPA. Untuk pengisian realisasi bulanan diisi nol dari Januari sampai Maret karena untuk efisiensi anggaran kecuali kalau misalkan sudah sempat ada realisasi. Tapi kalau misalkan memang belum ada realisasi sama sekali tapi udah diblokir anggarannya berarti diisi nol dari Januari sampai Maret. Tapi kalau misalkan memang sudah ada realisasi sebagian kecil gitu misalkan sudah ada perikatan dengan penyedia tapi di tengah jalan ada efisiensi anggaran kemarin makanya menyebabkan satu dan lain hal tidak bisa terrealisasi itu diisi sesuai realisasi di lapangan kemarin atau diisi sesuai penyerapan anggarannya berapa yang sudah seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait PKIPA mungkin? Caput? Sudah terjawab semua ya Mas Aryo ya, yang di chat room ya? Sudah Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena sudah menunjukkan waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk BIMTEK aplikasi Sakti pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan sudah menyimak dari awal sampai akhir BIMTEK ya, mudah-mudahan diberikan ini ya apa eh, pemahaman gitu ya, yang paripurna gitu ya terhadap materi-materi yang diberikan oleh narasumber pada hari ini. Dan kami berharap Bapak Ibu sudah mengisi capaian output ya, baik itu proyeksi targetnya maupun realisasi untuk realisasi kinerjanya. Silakan nanti untuk pengisian proyeksinya dikoordinasikan ya antara PPK, staf PPK ya untuk pelaksanaan anggaran dengan
perencanaan ya dan seksi-seksi terkait gitu karena nanti yang akan melaksanakan, yang akan merealisasikan kan teman-teman di masing-masing teknis ya, sesi teknis gitu. Jadi silakan Bapak Ibu berkoordinasi ini mau direalisasikan kapan dan lain-lain sehingga ketika nanti Bapak Ibu mengisi realisasi kinerja mungkin tidak ada gap dan lain-lain gitu sesuai dengan rencana yang sudah Bapak Ibu buat di awal. Baik Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas Mbak Wi, postes. kehadirannya. Kenapa? Postes. Oh ya, baik. Sebelum kita tutup, nanti kita akan share post test ya. Nanti Linknya di link tree. link trip bisa ditolong di-share kembali di chat room. Bapak Ibu mohon bantuan untuk mengisi post test ya yang sudah disediakan. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Sudah di-share deh. Nanti minta bantuannya ya Bapak Ibu ya untuk mengisi post test dari Fitri yang kita share. Nanti juga akan kita share juga di Ada grup. di mana, Mbak? Nah, itu sudah di-share ya Bapak Ibu ya. Chat ya? Silakan untuk diisi untuk Ini post testnya. Mohon ini ya, bantuan. Mbak. Di chat ya, Mbak? Apa di mana? Iya Ibu di chat. Ya, di chat, di chat, di chat. Ada Bu kelihatan? Ini Mas. Ini di Ya, silakan Bapak Ibu mohon bantuan untuk diisi untuk post testnya. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, para peserta bimbingan teknis aplikasi Sakti pada hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Eh, Kami selaku pembawa acara mewakili semua teman-teman panitia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat walafiat dan menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.